Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masih dengan pelajaran kita, yakni pelajaran akidah salaf ashabul hadis oleh al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahallah. Kita masuk pada pembahasan yang baru atau bab yang baru, yaitu kata beliau hukmu tariki salati amdan. Pembahasan tentang hukum orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita tentunya telah memahami secara bersama bahwa perkara salat adalah perkara yang paling agung kedudukannya di dalam agama yang mulia ini. Perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan dalam banyak hadis bahwa dia adalah merupakan tiang dan pondasi di antara tiang-tiang atau pondasi-pondasi agama. Sebagaimana datang dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, yaitu kata Rasulullah, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa sawmi ramadan. Islam ini dibangun di atas 5 perkara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang pertama adalah syahadat, persaksian bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Dan kesaksian bahwa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah utusan Allah. Wa iqamis salah, dan menegakkan salat, dan seterusnya. Yang menjadi syahid di dalam hadis ini adalah Rasulullah memasukkan perkara salat adalah salah satu di antara 5 perkara yang merupakan pondasi agama. Cukuplah kiranya hadis ini sebagai dalil yang menerangkan kepada kita bahwa betapa penting dan betapa tingginya kedudukan salat di dalam agama yang mulia ini. Sebab itu para ulama membahas tentang persoalan kepedulian kaum muslimin terhadap agama. Masuk di dalamnya kepedulian mereka untuk menjaga pilar-pilar agama. Seberapa besar mereka menjaga pilar-pilar agama? Seberapa besar mereka menjaga syahadat?
seberapa besar mereka menjaga salat, seberapa besar mereka menjaga zakat, seberapa besar mereka menjaga haji, seberapa besar mereka menjaga puasa dan seterusnya. Sebab itu mereka pun membahas orang-orang yang meninggalkan pilar-pilar tersebut, baik dengan sengaja ataupun ketika dia menentang hukumnya. Dan telah ma'ruf di dalam pembahasan bahwa barang siapa yang menentang salah satu syariat yang telah disepakati ketetapannya, dia menentang kewajibannya. Salah satu bentuk syariat yang telah disepakati ketetapannya tentang kewajibannya, lalu dia mengingkarinya dengan keyakinan, maka bukanlah hal yang diperdebatkan oleh para ulama bahwa yang demikian ini bisa menyebabkan orang ini keluar dari Islam. Tapi kita harus mencari atau kita harus memberikan catatan bahwa perkara yang telah disepakati kewajibannya. Sebab apa? Sebab ada perkara-perkara yang belum disepakati kewajibannya. Itu terkadang juga diingkari. Misalnya perkara apa? Perkara batal wudhu karena makan daging unta misalnya. Maka orang kalau makan daging unta dia wajib wudhu. Tapi wajib wudhu karena makan daging unta ini, atau dengan bahasan lain bahwa makan daging unta membatalkan wudhu, itu masih berada dalam bingkai yang diperselisihkan kewajibannya oleh para ulama. Nah kalau yang seperti ini dia tentang, nah ini bukanlah menyebabkan dia itu riddah, murtad, tidak. Tapi kalau misalnya yang dia tentang itu adalah perkara yang disepakati kewajibannya, misalnya puasa, misalnya haji, misalnya sholat, nah maka inilah yang menjadi pembahasan di kalangan para ulama. Mafhum ya ikhwan? Baik. Sebab itu bicara tentang perkara meninggalkan sholat adalah perkara yang luar biasa besar. Sampai-sampai sebagian ya para ulama mengatakan kepada kita bahwa meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada dosa perzinahan. Ya. Nah, baik, kita lihat ucapan Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Kata beliau, "Wakhtalafa ahlul hadis fi tarkil muslim salatal fardhi muta'ammidan." Ahlul hadis mereka berselisih pendapat tentang seorang muslim yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja. Meninggalkan sholat wajib dengan sengaja. Fakaffarahu bidzalika Ahmad bin Hanbal wa jama'atun min ulama'i salaf. Maka orang yang demikian ini dikafirkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dan sekelompok ulama salaf, sejumlah ulama salaf. Wa akhrajuhu bihi minal Islam. Mereka mengeluarkan dia dengan sebab perbuatannya meninggalkan salat dengan sengaja itu dari Islam. Mereka mengeluarkan dia dari Islam. Lil khabari sahihil marwiyyi anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Hal itu berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, bahwa beliau bersabda, bainal abdi wasyirki tarkus salah, faman taraka salata faqad kafara. Pembeda antara seorang hamba dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Batas antara seorang hamba dan kesyirikan adalah meninggalkan salat.
Faman taraka salata faqad kafara. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia kafir. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia kafir. Kata Imam As-Sabuni menukil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kita berikan catatan singkat di sini bahwa ini salah satu dalil yang digunakan digunakan oleh Imam Ahmad dan sejumlah ulama salaf dalam menetapkan hukum bahwa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja itu dia murtad. Paham ya? Baik. Kemudian kata Al-Imam As-Sabuni berikutnya, wa dhahaba asy-Syafi'i wa ashabuhu wa jama'atun min ulama'is salaf. Sementara Al-Imam Asy-Syafi'i dan sahabat-sahabatnya, yakni murid-muridnya, wa jama'atun min ulama'is salaf rahmatullahi alaihim ajma'in, dan sejumlah ulama salaf, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka semua, ila annahu la yukaffaru bihi madama muta'akkidan liwujubiha. Mereka berpendapat bahwa orang tersebut tidak dikafirkan. La yukaffaru bihi, tidak dikafirkan. Bihi di situ dengannya maksudnya dengan sebab perbuatannya itu. Ya. Dengan sebab perbuatan meninggalkan sholat itu dia tidak dikafirkan. Dengan catatan madama muta'akidan liwujubiha. Selama dia masih berkeyakinan tentang kewajibannya. Nah, wa inna ma yastaujibul qatla kama yastaujibuhul murtad anil Islam. Hanya dia ini diharuskan untuk dibunuh sebagaimana dibunuhnya orang yang murtad dari Islam. Artinya tegakkan hukum maksudnya ya. Naam. Fata'awwalul khabar, mereka mentakwil hadis man taraka salata jahidan kama akhbara subhanahu an Yusuf alaihi salatu wassalam annahu qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun walam yaku talabbasa bi kufrin faraqahu walakin tarakahu jahidan lahu. Kata Imam As-Sabuni, mereka mentakwilkan hadis. Hadis mana yang mereka takwilkan? Hadis-hadis yang berbicara tentang orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Jadi kata-kata kafir di situ mereka takwil. Takwilnya dengan takwil apa? Ya kata mereka, ya meninggalkan di situ maksudnya adalah taraka salata jahidan. Dia meninggalkannya itu karena menentang hukumnya, mengingkari hukumnya. Paham maksudnya? Jadi bukan hanya sekedar dia meninggalkan salat itu karena dia malas, dia sibuk atau dia meremehkan, tapi dia meninggalkan salat itu karena dia tidak meyakini kewajibannya. Dia katakan ya tidak perlu salat itu, tidak perlu. Salat itu tidak wajib karena saya sudah tingkat wali mazdub, jadi saya tidak perlu salat. Ya, duduk saja sudah cukup, kalau saya ingat Allah itu sudah salat gitu. Jadi dia tidak mau salat karena salat tidak berkewajiban bagi dia, karena menurut dia sudah sampai pada tingkat ma'rifatullah katanya. Iya. Nah, kama akhbara subhanahu an Yusuf alaihi salatu wassalam annahu qala, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan tentang perkataan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Yaitu apa? Dalam firman Allah, Yusuf alaihi salatu wassalam itu berkata, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Sungguhnya aku meninggalkan agama kaumku yang tidak beriman kepada Allah dan mereka itu kafir kepada hari akhirat. Ya.
walam yakutalabbasa bi kufrin faraqahu walakin tarakahu jahidan lahu. Ya, ini Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam itu tidak menganggap kafir orang yang kaum yang dia tinggalkan itu, tapi dia meninggalkan itu karena jahid dan tidak menyukai, dia membenci apa yang mereka lakukan. Makanya di sini kata-kata taraka, meninggalkan, itu kata mereka bukan hanya sekedar meninggalkan biasa, tetapi meninggalkan dengan menentang kewajibannya. Taib. Itu persoalan. Jadi ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, kalau kita lihat ucapan Al-Imam As-Sabuni ini dan kita boleh buat ringkasan, maka kita katakan begini. Para ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena menentang kewajibannya itu kafir. Mahfum ya? Itu mereka sepakat dan tidak diperselisihkan. Namun mereka kemudian memperselisihkannya itu ketika dia meninggalkan sholat itu karena dia meremehkan. Mahfum ya? Dia meninggalkan sholat karena dia meremehkan kewajiban sholat, atau dia meninggalkan sholat karena ya memang dia sibuk dengan urusan-urusan lain, ya dia sepelehkan, lalu dia tidak sholat. Nah, orang yang tidak sholat karena yang demikian ini, maka diperselisihkan oleh para ulama. Perselisihan mereka terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama itu mengkafirkan. Kelompok yang pertama mengkafirkan. Siapa yang memegang kelompok ini? Diriwayatkan dari para ulama bahwa yang memegang pendapat ini tidak ada perselisihan di antara para sahabat. Para sahabat tidak ada berselisih tentang ini. Mereka mengatakan apa? Murtad. Perselisihan baru terjadi setelah generasi para sahabat. Dan yang berjalan di atas pendapat ini adalah Al-Imam Ahmad rahimahullah dan sejumlah para ulama salaf. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah Al-Imam Asy-Syafi'i dan sahabat-sahabatnya kalau dalam Al-Mughni, dalam Syarah Sahih Muslim itu dikatakan jumhur ulama. Itu mereka berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat selama dia masih memegang atau berkeyakinan tentang kewajiban sholat, maka dia tidak murtad. Dia akan menjadi murtad apabila dia tidak melakukan sholat itu karena dia meyakini sholat itu tidak wajib. Paham ya? Nah, ini juga pendapat sejumlah besar para ulama. Sebab itu sebelum Anda jelaskan lebih jauh, kita lihat ya, sebab perbedaan mereka itu apa. Ya, kadang-kadang kita bilang, oh ini perbedaan pendapat, oh ini khilaf, ya. Lalu semuanya benar saja, misalnya kan begitu. Kadang-kadang orang mengatakan, oh ini khilafiyah, oh fikih itu luas ya akhi. Ya, itu kata-katanya seolah-olah dia itu orang yang paling bijak dan paling mengerti tentang agama. Ini fikih luas. Lalu dia membolehkan semua hal tanpa batas dengan alasan, oh ini khilaf. Iya. Sehingga yang haram bisa jadi boleh, yang bid'ah bisa jadi sunnah. Alasannya khilafiyah. Iya, ini khilafiyah tanpa batas namanya. Maka dari itu ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, sebelum mengetahui sebuah persoalan itu adalah persoalan khilafiyah, perkara-perkara yang harus ditempuh dan dimengerti oleh seorang penuntut ilmu adalah yang pertama, dia harus mengetahui khilaf itu muktabar apa tidak. Dia harus apa? Mengetahui khilaf itu muktabar apa tidak. Artinya kalau khilaf yang dibuat-buat saja, khilaf yang tidak dianggap, khilaf yang tidak muktabar, khilaf yang dari sisi manapun tidak ada pembenarannya, hanya seolah-olah itu dipaksakan saja pendalilannya, bahkan dia bisa bertentangan dengan amalan para salaf misalnya, maka ini tidak perlu digubris, karena itu dia tidak muktabar. Iya. Sebab itu di dalam Syarhul Mumti' Syekh Ibnu Utsaimin itu pernah membawa satu kaidah begini, laisa kullu khilafin yu'tabar illa khilafan dzu haddin minan nadhar. Tidak semua khilaf itu boleh dianggap, tidak semua khilaf itu boleh dipegang, melainkan khilaf yang dianggap itu hanyalah khilaf
yang mempunyai sisi-sisi pandang dalam syariat, dalam tinjauan syariat. Misalnya kalau datang belakangan orang kemudian dia lakukan penyembahan di kuburan, dia meminta di kuburan lalu dia berdalil bahwa ini khilafiyah. Bisa diterima enggak? Kenapa? Karena ada sebagian orang melakukannya, sebagian ulama melakukannya, ya. Maka apa yang kita katakan? Kita katakan khilaf itu tidak muktabar. Khilaf itu tidak apa? Muktabar. Paham ya, ikhwan? Maka kita tidak gubris. Hatta ada orang yang melakukan pun kita tidak gubris karena tidak dianggap. Tidak ada satu sisi dari sisi-sisi syariat ini yang bisa membenarkan. Apakah dari sisi dalil, apakah dari sisi bahasa, apakah dari sisi ihtimalat. Kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi atau tidak bisa terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi ihtimalat yang saya maksudkan itu begini. Persoalan itu di zaman Nabi mungkin tidak dilakukan. Ada kemungkinan mereka mampu melakukannya. Kalau seandainya ada kemungkinan mereka mampu melakukan tapi mereka tidak lakukan, berarti ini dari sisi kemungkinan tidak mungkin. Makanya tidak masuk. Dari sisi bahasa itu misalnya begini. Bahasa ini ada enggak penafsiran atau terjemahan bahasa dalam ilmu bahasa yang mengarah kepada makna itu atau tidak? Kalau tidak ada berarti tidak masuk. Begitu. Paham ya? Paham maksud saya, ikhwan? Jadi khilaf yang tidak ada sisi pendalilan dari sisi manapun tidak bisa kita tarik sebagai sebuah pendalilan, baik dari sisi ihtimalat, kemungkinan-kemungkinan, atau sisi bahasa, atau sisi pemahaman terhadap nas. Kalau tidak ada yang mengarah ke situ, maka khilaf-khilaf itu khilaf-khilaf yang tidak digubris. Ya. Oleh sebab itu kalau kita bicara misalnya tentang Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dapati sebahagian Syafi'iyah mereka melakukannya. Lalu apakah ini khilaf yang muktabar? Kita katakan tidak muktabar. Kenapa? Karena dari sisi kemungkinan Maulid Nabi di zaman Nabi itu bisa dilakukan, tapi mereka tidak melakukannya. Berarti dari sisi kemungkinan pun nggak bisa. Iya. Kemudian begitu pula dari sisi bahasa tidak ada dalil yang mengarah ke sana. Dari sisi apa juga? Dari sisi bahasa tidak ada satu konteks nas pun yang bisa mengarah ke situ. Kemudian dari sisi pendalilan pun tidak ada dalil yang mengarah kepadanya, yang mengatakannya. Jadi khilaf ini khilaf yang tidak muktabar. Maka nggak dianggap. Paham ya, kawan? Taib. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita menentukan sesuatu perkara itu khilaf, langkah kedua yang harus kita pahami adalah di mana sisi yang menyebabkan terjadinya khilaf, atau orang katakan wajhun ikhtilaf. Sisi yang menyebabkan terjadi khilaf itu di mana? Paham maksud antum? Maksudnya begini, ikhwan. Kadang kita katakan ini khilaf, ini perbedaan pendapat, ini perbedaan pendapat. Tapi kalau kita tanyakan sisi perbedaannya itu di mana? Dia nggak tahu. Cuma dia katakan, oh ini khilafiyah, syekh ini mengatakan begini, syekh itu mengatakan begitu. Ya, imam ini mengatakan begini, imam itu mengatakan demikian. Maka kita katakan agama ini bukan perkataan imam, bukan perkataan syekh, bukan perkataan si fulan dan bukan perkataan si hallan. Tetapi apa? Agama ini dalil. Lalu yang Anda katakan khilaf itu mana sisi pendalilannya, sisi yang menjadikan wajhun ikhtilaf, tempat mereka berbeda itu di mana? Ya. Mafhum ya, ikhwan? Baik. Contoh, ketika kita katakan bahwa orang sholat yang cuma 2 rakaat itu duduk iftirash atau duduk tawarruk. Oh ini khilaf Ustadz. Iya, kalau kita baca kitab-kitab fikih kita pasti dapati di sana. Hanabilah itu mengatakan iftirash, Syafi'iyah mengatakan tawarruk. Sudah itu kita sudah ma'ruf. Tapi yang saya inginkan kalimat mana atau dalil mana atau sisi mana yang menyebabkan mereka terjadi perbedaan pendapat itu di mana? Apa sebabnya? Iya. Maka kita katakan sebabnya itu ada pada kalimat idza jalasa fi raka'ataini jalasa alal yumna wa nasabal yusra.
Apabila beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di 2 rakaat salat, maka beliau duduk di atas dengan cara menegakkan kaki kanan dan duduk di atas kaki kiri, yakni duduk iftirash. Kalau beliau duduk di rakaat yang terakhir, maka beliau duduk tawarruk. Perbedaan mana? Perbedaan itu di kalimat ini, duduk di 2 rakaat dan duduk di rakaat terakhir, itu perbedaannya. Kok bisa iya? Akhirnya Syafi'iyah mengatakan walaupun ini 2 rakaat tapi dia ini terakhir. Hambali mengatakan iya tapi Nabi itu 2 rakaat. Jadi itu sisi perbedaan. Akhirnya kita tahu, oh iya, ini karena inilah sehingga mereka berbeda. Paham ya? Atau wajhun ikhtilafnya itu misalnya begini, ketika ada nas yang mengatakan Rasulullah itu meletakkan tangannya di dadanya atau beliau bersedekap setiap kali berdiri di dalam sholat. Lalu kita lihat orang ada di sami Allahu liman hamidah dia bersedekap, ada sami Allahu liman hamidah dia tidak bersedekap. Di mana perselisihannya? Ini khilaf Ustadz. Iya khilaf, itu kita sudah tahu khilaf. Tapi yang saya inginkan tunjukkan kepada saya, mana wajhun ikhtilafnya, mana tempat yang menyebabkan mereka itu berselisih. Berselisih ini karena ada dalil yang kontradiksi, atau berselisih karena dalil tapi perbedaan pemahaman. Nah itulah yang menjadi wajhun ikhtilaf. Paham ya ikhwan? Iya, mafhum ya? Nah, maka tempat perbedaannya itu kepada kalimat Rasulullah bersedekap setiap kali berdiri di dalam sholat. Jadi karena setiap kali berdiri di dalam sholat, ya mereka mengatakan ya semua berdiri dalam sholat. Bangkit dari ruku, i'tidal itu pun berdiri kan. Jadi ya bersedekap juga gitu. Ya. Nah hingga begitu juga dengan dalil mereka mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza rafa'a ra'sahu stawa qa'iman hatta ya'uda kullu faqarin ila makani. Nabi kalau bangkit dari ruku itu beliau tidak langsung sujud, tapi beliau duduk sampai benar-benar tulang-tulang beliau itu kembali kepada posisi semula. Maka apa yang terjadi perselisihan? Tempat yang menyebabkan terjadinya perselisihan itu kalimat sampai tulang-tulang kembali kepada posisi semula. Inilah yang menyebabkan mereka berbeda. Kenapa? Karena orang-orang mengatakan kembali ke posisi semula itu sebelum dia sholat atau sesudah dia sholat. Kalau kembali kepada posisi semula sebelum dia sholat, antum sebelum sholat itu bagaimana posisi antum? Tidak bersedekap, iya kan? Tangan kiri di sisi tubuh kiri, tangan kanan dijulurkan ke sisi tubuh kanan. Tapi kalau kembali ke posisi semula itu ketika dia sholat, awal sholat mulai dengan apa? Takbiratul ihram, dan berdiri pertama di dalam sholat itu bagaimana? Sedekap. Maka kalau kembali ke posisi semula digerakkan ini, ya kembali bersedekap. Inilah tempat perbedaan mereka. Paham ya ikhwan? Jadi jangan hanya sekedar bilang khilaf tanpa batas. Tapi Anda harus tahu apa wajhun ikhtilafnya supaya enak, preteli perbedaan itu enak. Iya, mafhum ya ikhwan? Baik. Ini langkah kedua yang harus Anda ketahui. Kalau Anda telah menempuh langkah kedua ini, maka Anda berkewajiban untuk menentukan mana pendapat yang rajih di antara khilaf itu. Dengan tetap menghargai pendapat yang berseberangan. Tapi Anda berkewajiban beramal dengan yang Anda yakini kebenarannya. Tapi Anda tetap menghargai orang yang berbeda. Kenapa? Karena kalau khilaf itu adalah khilaf yang muktabar, khilaf yang ada sisi pendalilannya, dan khilaf yang boleh ditolerir dalam pandangan syariat. Apakah karena dia perbedaan pemahaman, ataukah karena ada nas yang kelihatan secara zahir kontradiksi? Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Baik. Sampai di sini mafhum? Kembali ke pelajaran kita. Saya ingin katakan, khilaf terjadi di dalam hukum orang yang meninggalkan sholat, itu berada pada kata-kata Nabi ketika menganggap orang yang tidak sholat itu kafir. Perbedaan mereka di situ. Perbedaan mereka itu di kata-kata kafir. Fakada tarakaha fakada kafara. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Memang kafir itu bagaimana Ustadz? Nah kafir itu sebagaimana telah dimaklumi dalam kitab-kitab akidah, bahwa kafir itu adalah ada kufur akbar mukhrijan anil millah, ada kufur asgar yang tidak mukhrij anil millah.
Ada kufur besar yang mengeluarkan dari Islam, ada kufur kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Lalu ketika menentukan kata kafir bagi hadis-hadis yang berbicara tentang orang yang meninggalkan salat kafir, para ulama berselisih karena mengatakan ini kafir mukhrijan anil millah atau ini kufur asgar. Paham ya, ikhwan? Paham ya? Jadi sisi pendalilannya ada di mana? Ada di kata-kata kafir. Itu yang pertama. Iya. Baik. Ikhwan fiddin azan ya Allah wa yaum, kalau balu masuk di dalam pembahasan yang agak kefiki-fikian sedikit itu memang dia panjang pembahasan dan kita waktunya tidak memungkinkan. Ya, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Antum ingat-ingat kaidah ini sebagai awal pembahasan. Ya. Ingat-ingat kaidah ini sebagai awal pembahasan dalam bab ini insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikut. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.